Lee Ji-eun atau yang dikenal dengan IU, kini sukses menjadi salah satu penyanyi solo dan aktris papan atas Korea Selatan, yang namanya tentu saja tidak asing lagi di telinga. Mulai dari lagu-lagunya yang indah, hingga berbagai drama serta film yang ia bintangi pun turut disukai dan dinikmati semua orang. IU dilahirkan pada tanggal 16 Mei tahun 1993 di Songjongdong, Seoul, Korea Selatan. Namun siapa sangka bahwa penyanyi yang telah meraih kesuksesan luar biasa tersebut dibesarkan dengan kehidupan dari keluarga yang berekonomi sulit. IU pun membagikan pengalaman hidupnya yang dramatis. Bisa dibilang, ia hampir menjadi gelandangan yang tak punya tempat tinggal. Sebelum akhirnya seperti sekarang, bisa menjadi juragan real estate dengan aset bangunan di mana-mana. Kesulitan sang pelantun lagu hits Good Day ini berawal ketika ibunya menandatangani pinjaman kerabatnya. Naasnya setelah pinjaman itu diterima, sang kerabat malah menghilang begitu saja, meninggalkan utang yang besar kepada sang bunda. Itu hanyalah awal dari kesulitan-kesulitan yang dialami IU. Akibat utang tersebut, IU dan adiknya pun harus tinggal terpisah dari orang tuanya, serta tinggal bersama sang nenek. Ketika tinggal bersama sang nenek, IU mau tak mau harus tidur sekamar dengan adiknya di rumah yang penuh dengan kecoa tersebut. Pindah dari rumah neneknya, ia pun sempat tinggal di rumah kerabatnya yang lain. Namun sang kerabat sering sekali mengkritik dan memarahinya, sehingga akhirnya IU memutuskan untuk tinggal sendiri. IU pun mulai mengikuti sebuah audisi untuk agensi, tapi ia sering mendapat penolakan. Ketika pada akhirnya ia berpikir telah berhasil, ternyata ia justru ditipu oleh perusahaan hiburan. Walaupun begitu, IU tidak pernah menyerah pada mimpinya. Audisi demi audisi terus dilakukannya, sampai akhirnya ia diterima di Lone Entertainment, yang sekarang dikenal sebagai Kakao M. Pada debut pertamanya, IU tidak langsung mendapatkan kesuksesan apapun hingga beberapa tahun kemudian. Sampai akhirnya, ia merilis lagu Good Day yang menjadi pintu gerbang keberhasilannya. Semenjak saat itu, kehidupan IU pun berubah dalam sekejap mata. Ia berubah menjadi ratu chart musik, sebab ia selalu menduduki puncak setiap merilis lagu baru. Tidak hanya bernyanyi, IU juga membintangi beberapa serial populer di Korea, seperti yang saya cantumkan. Saya tidak akan menyebutkannya, karena jujur saja lidah saya bukan lidah bule. Jadi untuk mengucapkan kalimat bahasa Inggris, jujur saya merasa kesulitan. Mohon dimaklumi. Balik lagi ke cerita. Setelah sukses, IU bukanlah kacang yang lupa pada kulitnya. Di tahun 2009, IU dikabarkan mengumpulkan uang hasil jerih payahnya dan membelikan mobil baru untuk sang ayah. Ia juga pernah menghabiskan waktu bersama ayahnya di sebuah perkebunan stroberi. Mau sesukses apapun, IU ternyata tetaplah anak papa yang manja dan sayang pada keluarganya. Setelah itu, IU pun mulai berinvestasi untuk masa depannya, yaitu di bidang real estate, yang tentunya meningkatkan kekayaannya. Ia memulai usahanya dengan membeli sebuah bangunan di Gwacheon pada tahun 2018, seharga 4,6 miliar won, atau di dalam rupiah sekitar 720 miliar.
Bangunan ini diperuntukkan Ayu untuk para musisi juniornya secara gratis. Kemudian di tahun 2018, Ayu kembali membeli sebidang tanah dan rumah pedesaan di Yangpyeong untuk keluarganya seharga 3 miliar won atau kurang lebih mencapai 36 miliar rupiah. Kini bahkan bintang drama Hotel de Luna ini punya unit apartemen mewah di kawasan elit Cheongdam-dong, Gangnam yang ramai dibicarakan sebab harganya yang fantastis, yaitu sebesar 13 miliar won atau setara 160 miliar rupiah. Yang mengejutkannya lagi, Ayu bahkan membayarnya secara tunai tanpa melalui pinjaman. Popularitas Ayu membuat dirinya banyak mendapatkan tawaran masuk kuliah dari sejumlah universitas ternama di Korea Selatan. Ayu diberi kesempatan masuk kuliah dengan jalur khusus, tapi ia menolaknya karena ia ingin fokus pada karir dan tak ingin terjadi kontroversi karena jalur khusus tersebut. Apapun pilihannya, semoga itu menjadi yang terbaik untuk kehidupan Ayu. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.